Baik, saya mau langsung ke Pak Raden. Pak Raden, sejauh ini penerapan program 3 juta rumah ini, apakah sudah dibahas pembiayaan nanti bagaimana, dananya dari mana begitu? Saya pikir kalau kita lihat 3 juta rumah itu sekarang itu memang ada di dalam program Pak Prabowo, ya. Akan tetapi kalau saya lihat dari anggaran yang ada di tahun 2025, yang jelas sudah tercantum di dalam anggaran 2025 adalah MBG, yaitu makan bergizi gratis, karena itu yang dilihat menjadi prioritas utama. Kemudian ada juga untuk sekolah, tetapi untuk perumahan ini itu masih dicari nanti. Tetapi bisa saja karena sekarang kan pemerintah yang sekarang ini mau mencoba membuat garis besar saja. Pemerintahan yang baru nanti bukan tidak mungkin melakukan perubahan dalam APBN 2025. Bisa jadi dari APBN begitu? Bisa jadi sebagian dari APBN. Tapi kalau kita dengar tadi, persoalan utama sebetulnya adalah lahan. Karena kalau kita lihat komponen dari perumahan itu, lahan itu menjadi penting. Dan untuk itu saya mengusulkan supaya seluruh lahan-lahan pemerintah itu dioptimalkan. Kalau memang prioritasnya nanti ada untuk perumahan, maka disediakanlah lahan oleh pemerintah yang bisa untuk pembangunan perumahan. Dan yang kedua, harga lahan pun harus terkontrol. Karena itulah menurut saya menjadi cikal bakal kenaikan harga rumah yang sangat tinggi itu adalah sebetulnya akibat daripada harga lahan itu yang naik sangat tinggi sekali. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, harga lahan harus terkontrol. Tadi sudah Anda bahas juga sedikit ya soal lahan. Perizinan atau dan lain-lain bagaimana harusnya? Iya, betul. Jadi memang tahun 2009 tuh sebenarnya wacana untuk bangun bank tanah udah ada. Di Undang-Undang Cipta Kerja udah ada badan bank tanah. Tapi sejauh ini belum efektif buat perumahan gitu ya. Masih fokus ke bank tanah untuk infrastruktur bendungan dan lain-lain. Dan bank tanah ini sebetulnya harus terintegrasi dengan kita harus punya badan otonom perumahan. Tapi kemudian muncul di Undang-Undang Cipta Kerja itu BP3, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, kalau salah itu ya. Nah itu juga tidak berjalan gitu efektif. Artinya lembaganya ada tidak berjalan, termasuk nanti perizinannya itu siapa. Karena ini kan kalau bicara properti itu tidak hanya Kementerian PUPR aja, Kementerian Dalam Negeri juga ikut, Kementerian ATR BPN juga ikut. Ini multi kementerian gitu ya. Dan yang paling susah di negara kita itu masalah koordinasi gitu ya. Antar kementerian itu susah, masing-masing jalan sendiri gitu kan. Belum lagi tadi kalau ada yang bilang nih perizinan udah sederhana gitu ya. Kemudian saya pelaku juga, ternyata di lapangan itu biaya siluman masih ada kok. Jadi ekonomi biaya tinggi masih ada gitu. Lahan, tadi Pak Raden bilang udah lahan, perizinan juga masih agak sulit gitu ya. Kemudian apalagi yang koordinasi regulasinya itu juga belum ada. Optimalisasi untuk tanah-tanah BUMN juga sempat diusulkan karena payung hukumnya mesti ada. Ya. Ketika si BUMN mau menyerahkan lahannya untuk bank tanah gitu, itu kan harus ada payung hukum. Kalau enggak kan takut juga gitu mereka kan. Nah itu seperti apa gitu. Saya bilang dulu hitung-hitungannya 5-10% deh kita minta tanah-tanah BUMN atau BUMD untuk rumah rakyat, bisa nggak? Harusnya bisa hitung-hitungannya. Masalahnya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak nih pemerintah gitu kan. Masalahnya mau atau enggak? Mau atau enggak? Kita pasti bisa ya. Iya. Oke. Pak Heri, mungkin catatan Anda untuk pemerintah jika mau menerapkan kebijakan ini. Ya, jika kebijakan 3 juta rumah ini tetap ingin dilanjutkan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kebijakan ini efektif menjadi sebuah solusi yang nyata gitu ya untuk membantu mengatasi persoalan daya beli kita yang sekarang sedang merosot nih, dan sektor manufaktur kita yang juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah harus betul-betul mengawal bahwa pembangunan sektor perumahan ini bisa memberikan multiplier efek yang luas bagi industri manufaktur, bagi tenaga kerja, dan bagi stakeholders lainnya. Salah satunya adalah bagaimana penggunaan bahan baku atau material yang dipergunakan untuk membangun rumah itu dipastikan harus benar-benar kalau bisa berasal dari dalam negeri. Ya, semennya, besinya, keramiknya itu diupayakan untuk industri dalam negeri supaya industrinya bisa berperan lebih luas, tenaga kerjanya bisa semakin terserap banyak dan bisa menjadi pendapatan ya buat masyarakat dan daya beli bisa itu. Oke, mungkin terakhir Pak Joko, harapannya. Harapannya dari kebijakan ini bagaimana?
Harapan ini sudah tepat bahwa saat ini butuh industrialisasi dan industri perumahan ini adalah industri padat karya. Bahwa ada hambatan dari sisi regulasi, pengadaan tanah dan biaya-biaya itu satu hal. Tetapi ketika ada keberpihakan, ada keseriusan, bahkan tadi juga harus dikawal, maka saya yakin ini adalah salah satu yang exit strategis bagaimana mendorong peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa di atas 6%. Riset kami mengatakan ketika investasi di 104 triliun, maka pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan dari properti adalah 0,6 sampai 0,7. Artinya ini adalah harapan dan ini adalah bagian dari program dari Prabowo, mari kita support. Oke, baik, luar biasa. Ya, kita harapkan ya, semoga juga pemerintah segera menginformasikan ya, merilis begitu ya, detail dari kebijakan ini seperti apa, lahannya di mana, harga lahannya bagaimana, perizinannya bagaimana, dan kita harapkan bisa menyelesaikan permasalahan backlog tadi ya, mengatasi kekurangan rumah sebesar 12,7 juta rumah, dan kita harapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak Pak Heri, Pak Joko, Pak Raden, dan juga Pak Ali telah bergabung malam hari ini. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.